Pengertian bank. Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan, umumnya didirikan dengan kewenangan menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknot. Kata bank berasal dari bahasa Italia yaitu banca yang berarti tempat penukaran uang. Fungsi bank. Bank berfungsi sebagai alat untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Fungsi bank lainnya yaitu memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi suatu negara. Dengan menghimpun dana dari masyarakat untuk berinvestasi terhadap pembangunan negara, mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pengelolaan bidang moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan. Bank sentral adalah sebuah instansi yang memiliki banyak tanggung jawab atas kebijakan moneter sebuah wilayah negara. Peran bank sentral adalah untuk menjaga stabilitas harga maupun nilai mata uang yang telah berlaku pada negara tersebut, yang dikenal dengan istilah inflasi. Tugas bank sentral yang pertama adalah menetapkan serta melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang ketiga, mengatur dan mengawasi perbankan. Bank umum adalah bank yang dalam kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat, memberikan pinjaman kepada masyarakat, serta memberikan seluruh layanan perbankan dalam lalu lintas pembayaran. Selanjutnya ada tugas bank umum. Yang pertama, mengatur peredaran uang dengan kewenangan penciptaan uang giral. Yang kedua, menyediakan jasa penyimpanan dana dan barang berharga masyarakat. Yang ketiga, menjadi fasilitas untuk kelancaran pembayaran. Yang keempat, membantu dalam transaksi internasional. Selanjutnya, contoh bank umum: BRI, BNI, Paninbank, Mandiri, dan BCA. Bank syariah adalah sebuah lembaga keuangan yang menyediakan jasa dalam lalu lintas pembayaran yang menggunakan prinsip syariah Islam sebagai dasar kegiatan operasionalnya. Bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 2. Pembagian bank menurut bentuk badan hukum. Pembagian bank menurut bentuk badan hukum dibagi menjadi 4. Yang pertama, bank berbentuk perseroan terbatas atau PT. Yang kedua, bank berbentuk firma atau FA. Yang ketiga, bank berbentuk badan usaha perseorangan. Dan yang terakhir, bank berbentuk koperasi. Pembagian bank menurut kepemilikan. Pembagian bank menurut kepemilikan dibagi menjadi 4. Yang pertama, bank pemerintah. Bank pemerintah adalah bank yang dikelola oleh badan usaha milik negara atau BUMN maupun daerah atau BUMD. Contoh-contoh dari bank pemerintah yaitu yang pertama BNI, BRI, dan BTN. Kedua ada bank swasta. Bank swasta adalah bank yang sebagian atau seluruh kepemilikannya dimiliki oleh pihak swasta dan akte pendirian serta kegiatannya pun dilaksanakan oleh swasta. Karena dimiliki swasta, pembagian keuntungannya pun juga untuk pihak swasta. Contoh dari bank swasta antara lain BCA, Cim Niaga, Permata Indonesia, OCBC NISP, dan PAN Indonesia. Yang ketiga ada bank campuran. Bank campuran adalah bank didirikan oleh Badan Hukum Indonesia dan juga Badan Hukum Luar Negeri. Artinya, pendiri bank tersebut tidak hanya dari Badan Hukum Nasional, melainkan juga bekerja sama dengan pihak luar negeri. Contoh dari bank campuran antara lain Inter-Pacific Bank, Satwa Indonesia Bank, Inbank, Mitsubishi Buara Bank, dan Bank Merincor. Yang keempat ada bank pemerintah daerah. Bank pemerintah daerah adalah bank-bank pembangunan daerah yang terdapat pada setiap daerah tingkat 1, yaitu daerah ibu kota provinsi masing-masing daerah. Contoh bank pemerintah daerah antara lain Bank DKI, Bank Kalbar,
Bank Jawa Barat atau BJB, BPD Bali, dan BPD DIY. Asuransi adalah sebuah perjanjian antara dua orang atau lebih di mana pihak tertanggung membayarkan iuran atau kontribusi atau premi untuk mendapatkan penggantian atas resiko kerugian, kerusakan, atau kehilangan yang dapat terjadi akibat peristiwa tidak terduga. Fungsi asuransi yang pertama adalah pengalihan resiko, yang kedua menghimpun dana, yang ketiga menjaga keseimbangan antara premi dengan perlindungan, yang keempat memicu pertumbuhan ekonomi. Peran asuransi. Asuransi berperan penting dalam perekonomian nasional dan memberikan kontribusi bagi perekonomian dunia. Ini dikarenakan asuransi dapat membantu melalui pembayaran klaim atau investasi. Selain itu, peran asuransi juga dapat membantu melindungi masyarakat dengan mitigasi resiko finansial. Selanjutnya, jenis asuransi. Yang pertama, asuransi jiwa. Yang kedua, asuransi kesehatan. Yang ketiga, asuransi pendidikan. Yang keempat, asuransi kendaraan. Yang kelima, asuransi umum. Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Fungsi dana pensiun yang pertama sebagai biaya berobat di hari tua. Yang kedua, jika penerima dana ini meninggal, dana tersebut bisa diwariskan pada keluarga yang masih hidup sehingga rasa aman juga didapatkan oleh keluarga penerima. Yang ketiga, sebagai penyambung hidup atau bekal pensiun. Peran dana pensiun. Dana pensiun berperan sebagai persiapan keuangan di masa pensiun atau masa di mana seseorang sudah tidak produktif lagi. Jenis-jenis dana pensiun. 1. Dana pensiun pemberi kerja. 2. Dana pensiun lembaga keuangan. 3. Dana pensiun lembaga asuransi kesehatan. Lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal yang dimanfaatkan oleh perusahaan dalam tempo waktu tertentu berdasarkan pembiayaan secara berkala. Unsur-unsur lembaga pembiayaan. 1. Adanya dua pihak. 2. Kepercayaan. 3. Kesepakatan. 4. Jangka waktu. 5. Risiko. 6. Balas jasa. Peran lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan berfungsi membiayai aktivitas seperti produksi dan konsumsi. Lembaga pembiayaan berfungsi untuk menggerakkan perekonomian dan membantu masyarakat dalam aktivitas produksi dan konsumsi. Jenis-jenis lembaga pembiayaan antara lain 1. Sewa guna usaha atau leasing. 2. Modal ventura. 3. Anjak piutang. 4. Pembiayaan konsumen. Pegadaian. Pegadaian merupakan lembaga keuangan bukan bank yang memberikan kredit dengan masyarakat dengan cara khusus, yaitu hukum gadai. Selanjutnya adalah fungsi pegadaian. Pegadaian sebagai pengelola penyaluran dana pinjaman yang berdasarkan atas dasar hukum gadai dengan cara yang mudah, cepat, dan aman, serta untuk mengelola semua bentuk keuangan, kepegawaian, perlengkapan, pendidikan, dan pelatihan. Lalu ada peran pegadaian. Peranan pegadaian adalah sebagai lembaga keuangan non-bank yang membantu masyarakat dalam memberikan pinjaman modal dengan jaminan suatu aset tertentu yang nilainya ditaksir sesuai dengan besarnya pinjaman. Jenis-jenis pegadaian. Ada gadai emas, gadai non-emas, gadai kendaraan, gadai tabungan emas, dan gadai angsuran emas.